all starts with grace. It all didn't start with you. I choose you. You did not choose me. I choose you to be blessed. Saudara, Anda sudah dipilih untuk diberkati Tuhan. Amin. That is God's decision. Malah ketiga kali dia ngomong sama Abraham, dia sampai bersumpah. Dia bersumpah begini, ketiga kali dia ngomong sama Abraham, I will bless you. You will be a blessing. Kalau tidak begitu, dia begini, aku bersumpah demi diriku sendiri. Lucu ya, orang sumpah demi diriku sendiri. Kenapa orang bersumpah? Orang bersumpah karena misalnya you ngomong nggak dipercaya, you mau membuat emphasis bahwa ini benar, you mengikatkan diri dengan otoritas lebih tinggi. Demi Tuhan, gitu kan. Kalau orang Indonesia pintar, demi bapak gua. Gitu. Maksudnya kalau gua bohong, bapak gua mati gitu. Oh, dasar orang kurang ajar gitu orang Indonesia, demi bapak gua. Kalau orang Amerika masih gentleman, cross my heart and hope to die. Ngomongnya gitu kan. Kalau gua bohong, gua yang mati. Kalau orang Indonesia, kalau gua bohong, bapak gua yang mati. Kelewatan namanya. Tapi namanya Tuhan mau bersumpah sama siapa? Nggak ada yang lebih tinggi dari dia. Jadi dia bersumpah demi dirinya sendiri. Dia katakan apa? Aku bersumpah demi diriku sendiri, kalau engkau tidak akan kuberkati. Artinya kalau you nggak diberkati, dan you nggak bisa jadi berkat buat bangsa-bangsa, aku bukan Tuhan. Wih, ngototnya ya. Tuhan, tenang aja Tuhan, nggak usah sampai ngotot-ngotot. You mau berkati, silakan, gitu ya. Wah, haleluya. Tapi firman Tuhan mengatakan kamu harus menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu berkat, I will bless you juga. Bayangkan kalau semua orang find out. Begitu gue ngata-ngatain Pastor Somi, gue langsung mules, panu, kades, kurat, kutu air. Sakit kepala dan sebagainya. Begitu gue ngomong yang baik tentang dia, langsung gaji naik dan sebagainya. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan memberkati Pastor Somi, supaya saya sendiri diberkati. Betul nggak saudara? Coba saudara perhatikan, orang yang memberkati anak-anak Tuhan, akan mereka sendiri diberkati. Itu makanya kita diberkati. Amin saudara. Saya tadi ngobrol sama si Ferry, dengerin bagaimana Tuhan memberkati dia dari, saya sampai heran. Orang-orang kayaknya ngantri mau memberkati dia tuh saudara. I think because they figure out, kalau memberkati anak Tuhan, mereka sendiri diberkati. Itu adalah berkat luar biasa dari Tuhan. Tapi disambung, dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itulah iman yang harus kita miliki. Iman penyalur, bukan iman pemilik. Iman sungai, bukan iman kolam. Sungai dengan kolam bedanya apa? Sungai dapat air, mengalirkan air, ya toh? Jadi seger terus. Kalau kolam nerima air terus ditampung, seperti laut mati kan? Laut mati di Israel. Sungai-sungai datang ke situ, dia nggak ada outlet, cuman menguap, lama-lama makin asin, nggak ada kehidupan di situ, semuanya mati. Nah itulah panggilan daripada kita semuanya. Untuk menjadi orang yang mempunyai iman penyalur, bukan iman kolam. Saudara, orang Indonesia itu memang begitu kadang-kadang. Bukan orang Indonesia lah, orang Kristen. Kalau diberkati seneng sih. Tapi suruh menjadi berkat, wah. Di Matius 21 Tuhan Yesus jalan-jalan sama muridnya. Lihat sebuah pohon ara nggak ada buahnya. Dia lapar, karena Yesus lapar ke pohon ara. Tapi dicari nggak ada buah, hanya daun-daun saja. Tuhan langsung bilang ini, mulai sekarang kamu tidak akan berbuah lagi untuk selama-lamanya. Jebret, langsung kering sampai ke akar-akarnya. Wah, saya bisa bayangin kalau you jadi murid-murid Yesus. Wah, gila men, Tuhan Yesus kalau lapar bete. Saya rasa itulah lahirnya pelayanan konsumsi di gereja. Karena orang kalau lapar bete semuanya. No, I don't think so. Itu ya, Matius 21 terjadi itu 2000 tahun persis setelah kejadian 12. Jadi di kejadian 12 Tuhan memberikan mandat kepada bangsa Israel untuk menjadi penyalur berkat. Kamu akan diberkati, kamu akan menyalurkan berkat. Tapi berkatnya mampet saudara. Mampetnya 2000 tahun, gak tanggung-tanggung. Israel tidak pernah memberikan sesuatu kepada bangsa-bangsa lain. Makanya pada saat itu pohon ara itu lambang daripada negara Israel. Mestinya pohon itu ada daun, ada buah.
Alat untuk menerima berkat dan alat untuk memberi berkat. Betul nggak saudara? Yang mana alat menerima berkat? Daun atau buah? Daun, ya kan? Karena di daun sini kena sinar matahari, fotosintesa, itu pohon makannya dari situ. Ya, betul saudara? Alat memberi berkat adalah buah. Buah itu nggak ada gunanya buat itu pohon sebetulnya. Mau mangga yang manisnya nggak karuan juga nggak pernah dinikmati sama pohonnya sendiri. Pernah nggak lihat pohon mangga makan mangga? Enak ya buah bikinan gue sendiri. Yang bisa menikmati bikinannya sendiri kan cuma kita. Masak sendiri, enak makan sendiri. Kalau pohon kan nggak kayak gitu. Nah saya bisa bayangin tuh pohon ara, dia berbuah, orang ngambil gitu ya, kayak kamu ya, ngambil mangga gitu. Habis kita makan mangga, apa ada yang ngambil mangga terus kamu siapa pohon mangga gitu kan? Ada nggak yang kayak gitu? Yang makan mangga itu bukan dia, monyet, kalong, kampret, kamu. Itu yang dimakan. Tapi habis itu dimakan, bijinya dibuang sembarangan. Akibatnya pohon mangga itu menyebar. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Allah memberkati mereka. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Mestinya begitu. Waktu kita menerima berkat, menyalurkan berkat, kita diberkati dan kita akan memenuhi bumi. Tapi waktu kita nggak mau menyalurkan berkat, berkatnya mampet. Suatu hari setelah 2000 tahun, Israel dipecat. Israel dipecat menjadi penyalur berkat. Tuhan Yesus bilang, mulai sekarang kamu tidak akan berbuah lagi untuk selama-lamanya. Orang Kristen juga begitu. Sekarang Israel dikasih 2000 tahun. Kita udah hampir 2000 tahun, saudara. Masih ada berapa? Di Indonesia masih 129 juta orang yang belum pernah dengar Injil satu kali pun. Nah, you dengar Injil udah berapa puluh kali. Mereka belum dengar satu kali pun. Apa enggak kasihan, saudara? Setiap hari saya kalkulasi dari angka kematian di Indonesia, saya kalkulasi setiap hari ini, saudara, 6.000 orang mati tanpa pernah dengar nama Yesus satu kali pun dalam hidupnya. Not once. 6,000 every day. Kalau 13 Boeing 747 crash setiap hari, do you think it should make a big news? That's how many people in Indonesia, bangsa kita ini, yang mati setiap hari tanpa pernah dapat kesempatan dengar nama Tuhan Yesus. Karena mereka ada di dalam daerah yang gak ada orang Kristen sama sekali. That's why saya dari dulu, saya berapa kali mau mati itu, saudara. Bukan mau mati, hampir mati. Saudara, saya gak mau mati. Tapi saya dikeroyok orang di Padang Pariaman. Karena di Padang Pariaman itu berapa 300.000 penduduknya. Gak ada satupun gereja. Gak ada penginjil. Saya pergi ke sana, saya nginjil di pinggir jalan, saudara. Tukang rujak saya injilin. Bertobat, tukang balon bertobat. Habis itu saya dikepung 50 orang. Bawa parang. Mau apa kamu di sini? Jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan cari siapa? Cari orang Kristen. Orang Kristen terakhir sudah kami bunuh 6 bulan yang lalu. Gee, that's not nice. Sekarang gua ketawa-ketawa sih. Waktu itu ya. Itu God delivered me. God delivered me. Aneh sekali. Di saat kayak gitu, tahu-tahu Tuhan berikan sesuatu. Saya cuma ngelihat orang itu yang ngomong 6 bulan yang lalu udah orang Kristen terakhir udah dibunuh. Saya ngelihat dia, lihat matanya dia. Saya senyum. Terus saya bilang gini, mari Pak, selamat siang. Terus saya jalan ke dia. Terus dia minggir, saudara. Lingkaran itu terbuka. Saya keluar dari lingkaran itu. Terus saya nengok ke belakang, lingkarannya nutup lagi. Lah guanya udah gak di situ, lingkarannya nutup lagi. Dan saya berjalan, makin lama